Jadi di sini saya akan merangkum beberapa pantangan atau beberapa makanan yang dilarang pada saat hamil. Halo Sobat Sehat. Ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas lagi tentang seputar kehamilan ya. Dan topiknya adalah makanan apa saja yang dilarang pada saat sedang hamil. Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Oke ya, jadi mungkin video ini khusus buat para ibu-ibu yang merencanakan kehamilan atau yang sekarang sedang hamil tapi bingung. Saya boleh makan ini enggak, saya boleh makan itu enggak. Nah, jadi di sini saya akan merangkum beberapa pantangan atau beberapa makanan yang dilarang pada saat hamil. Mungkin tidak dilarang 100%, tapi mungkin dikurangi ya. Nah, jadi sama seperti video-video saya sebelumnya, kalau kita bahas tentang kehamilan, saya akan bahas dulu tentang kehamilan ini dibagi menjadi 3 ya. Ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Kita tahu sendiri pada saat kehamilan muda, mungkin orang awam menyebutnya seperti itu, kita sebut dengan trimester pertama, ini banyak sekali gejala yang dialami ya. Jadi disebut dengan morning sickness, mual, muntah, kemudian nafsu makan menurun. Pada saat kondisi seperti ini, para ibu hamil harus berhati-hati. Jadi makanan yang perlu Anda hindari adalah makanan yang kecut, yang asam ya. Misalnya mangga muda, biasa kan ada yang ngidam seperti ini. Tapi saran saya adalah hati-hati untuk mengkonsumsi buah tersebut atau makanan yang asam tersebut. Karena pada saat trimester pertama tadi, kondisi hormon berubah akan mempengaruhi lambung. Mungkin saya sudah pernah bahas juga di video saya sebelumnya. Dan itu akan mudah sekali untuk meningkatkan perubahan hormon tadi, akan meningkatkan asam lambung, dan lambung akan mudah teriritasi, kemudian Anda mudah mual, muntah. Kemudian hindari juga makanan-makanan yang berbau menyengat. Contohnya seperti apa? Mungkin durian, pete, jengkol, dan lain-lain. Tapi ini kembali lagi, setiap orang berbeda. Mungkin yang bapaknya suka makan durian, tapi ibunya tidak suka, begitu cium bau durian mungkin bisa ya mual, muntah. Jadi bau yang menyengat. Termasuk juga asap dari rokok. Nah, ini buat bapak-bapak yang ngerokok atau ada keluarganya. Jadi dalam satu keluarga kalau ada satu yang lagi sedang hamil ya, ibu hamil, sebaiknya jangan merokok dalam ruangan tersebut. Kalau merokok silakan keluar dulu. Sebenarnya rokok ini juga tidak baik buat orang yang sehat ya, buat orang normal, apalagi wanita yang sedang hamil. Banyak sekali faktor resiko yang berkaitan dengan asap rokok pada masalah kehamilan ya. Salah satunya placenta previa atau masalah pada plasenta. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi tadi yang perlu dihindari makanan-makanan yang asam, kecut, kemudian yang berbau menyengat, kemudian atau berbau tajam ya, kemudian makanan pedas. Nah, karena kondisi lambung tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, makanan pedas yang terlalu pedas perlu Anda hindari. Tapi kalau untuk meningkatkan nafsu makan Anda, makan yang secukupnya silakan, tidak ada masalah. Kemudian yang keempat adalah makanan mentah ya. Jadi di Indonesia sekarang sudah banyak sekali berbaur ya, makanan dari Amerika, makanan dari China, makanan dari Jepang. Nah, khususnya makanan mentah biasanya yang dari Jepang. Ya, kita contoh ada sushi, ada sashimi. Sebenarnya boleh enggak sih makan makanan mentah? Sehat enggak sih? Nah, sebenarnya kalau makanan mentahnya itu bersih, higienis, itu sebenarnya tidak ada masalah. Cuman yang ditakutkan adalah makanan mentah ini terkontaminasi parasit, misalnya toksoplasma. Nah, sebenarnya berbahaya buat wanita yang sedang hamil karena akan mempengaruhi janinnya nanti. Bisa terjadi keguguran atau bisa janin lahir dengan cacat. Sebaiknya dihindari untuk makanan mentah. Jadi kalau Anda yang biasanya suka makan karedok, mungkin bisa diganti dulu ke gado-gado karena kan sayurnya gado-gado direbus. Kemudian biasa makan daging yang matangnya kita sebut dengan setengah matang ya, bisa diganti yang lebih matang. Telur yang biasanya setengah matang diganti yang matang ya. Jadi untuk membunuh kuman dari bakteri salmonella atau bakteri E. coli yang pada tinja, kemudian juga bisa membunuh parasit kalau makanan tersebut dimasak. Kemudian bagaimana dengan sashimi dok? Saya suka sekali sashimi ya, ikan salmon kan hidupnya itu di air bukan di darat, masa ada parasitnya? Oke. Mungkin kemungkinan untuk terkontaminasi parasit mungkin kecil ya pada ikan di laut atau ikan di air ya. Tapi pada saat
panen, kemudian pengemasan, transportasi, kemudian apalagi disimpan di di gudang ya. Kemudian pada saat disajikan, apakah bisa benar-benar higienis? Kalau Anda yakin bisa, silakan. Tapi kalau tidak bisa, saran saya sebaiknya dihindari dulu selama Anda hamil. Karena gini, untuk penyajian, nah ini juga penting buat Anda semua. Pada saat memasak, buat ibu-ibu semua di rumah yang masak sendiri, silakan dipisah talenan ya namanya. Talenan antara untuk motong daging dan untuk motong sayur dan buah. Jadi supaya untuk mencegah kontaminasi silang, karena pada daging itu kontaminasi bakterinya itu jauh lebih banyak dibandingkan pada sayuran dan buah. Kita ketahui bersama ya, kalau kita makan buah itu dalam keadaan mentah. Kalau sayur dia dimasak juga tidak terlalu lama seperti masak daging. Jadi sebaiknya dipisah untuk talenannya. Oke, mungkin setelah Anda mendengarkan sashimi sebaiknya tidak dikonsumsi ya pada saat hamil, atau kecuali Anda bisa yakin kalau dia benar-benar bersih. Mungkin akan muncul pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan ikan laut dok? Apakah boleh saya makan? Kan banyak sekarang mengandung merkuri dan ya logam berat ya. Boleh nggak saya makan? Nah, kalau soal merkuri atau logam berat ini ya agak susah-susah gimana gitu ya. Karena kita tidak tahu apakah ikan ini mengandung merkuri atau tidak. Tapi kalau dari yang kita belajar bersama dulu pelajaran IPA, kalau kita belajar rantai makanan, ikan kecil makan plankton, kemudian dimakan lagi oleh ikan yang lebih besar sedikit, dimakan lagi oleh ikan yang sedang, ikan sedang akan diburu lagi atau dimakan lagi oleh ikan yang ukurannya jauh lebih besar. Jadi kalau menurut pelajaran tersebut, otomatis logam berat termasuk merkuri akan terakumulasi ke ikan yang ukurannya jauh lebih besar. Nah, kalau boleh saya ngomong, jadi kalau Anda mau makan ikan, silakan cari ikan yang ukurannya lebih kecil, ikan kecil-kecil. Oke, dan Anda bisa konsumsi ya, tentu saja harus dimasak dulu. Bukan berarti setelah Anda masak, logam beratnya akan hilang ya. Masak itu hanya untuk membunuh kuman dan parasit tadi. Jadi Anda bisa memilih ikan yang lebih kecil, tujuannya adalah untuk mengurangi kadar logam beratnya tadi. Kalau Anda ingin mencari protein, bisa cari sumber protein yang lain. Kalau Anda misalnya untuk mendapatkan omega 3, karena ikan mengandung omega 3, mungkin Anda bisa makan ikannya dalam porsi secukupnya dan bisa menambahkan omega 3 dari suplemen misalnya, yang tentu saja bebas dari logam berat tadi. Dan mungkin buat Anda semua yang rajin membaca atau mencari informasi tentang perairan mana sih yang sudah tercemar logam berat, perairan mana yang sudah tercemar merkuri, Anda bisa cari info, dan biasanya kalau kondisinya parah, biasanya pemerintah akan mengumumkan, akan memberikan informasi seputar hal tersebut, atau Anda bisa mencari berita, contohnya seperti ini. Nah, kita kembali ke topiknya. Nah, Sobat Sehat, untuk pada kehamilan trimester kedua dan trimester ketiga, di sini sudah terjadi perubahan yang pada trimester pertama mual, muntah, nafsu makan menurun, ini akan kembali nafsu makannya. Dan mungkin Anda bisa makan asam-asam yang atau kecut-kecut, mungkin makan pedas, itu lebih aman dibandingkan yang trimester pertama. Dan juga, saya berpesan buat Anda tetap hati-hati dalam konsumsi makanan, terutama yang manis-manis. Nah, jadi untuk mencegah timbulnya kencing manis atau diabetes, jadi mungkin banyak orang yang sebelumnya pada saat masih mudanya pada saat tidak hamil ya, tidak ada gejala kencing manis atau diabetes, kemudian pada saat hamil karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis-manis, saya nggak tahu apakah itu karena bawaan orok, itu kan omongan orang ya, ataukah karena memang dirinya sendiri yang pengen rasa manis ya. Jadi tolong dikontrol ya, karena akan berdampak buruk buat tubuh Anda. Nah, seperti yang kita tahu, tubuh kita bukan cuma membutuhkan gula, tapi ada protein, ada lemak yang baik, ada karbohidrat juga, ada serat. Jadi ketika Anda lapar, jangan cuma mencari makanan yang manis. Kasihan diri Anda dan kasihan juga janin Anda. Masa anak Anda yang ingin Anda besarkan nanti hanya diberikan gula, sirup, es teler, dan makanan manis-manis yang lainnya. Oke, mungkin itu saja video dari saya, dan semoga dapat bermanfaat buat Anda. Saya doakan buat Anda yang sekarang sedang merencanakan program kehamilan bisa berjalan dengan baik, bisa sukses. Dan buat ibu-ibu yang sedang hamil, bisa menjaga kondisi tubuhnya, dan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.